Yujbiru mazlamatal maiti wal ghaibi, sebagaimana dia menampal akan kezalimannya terhadap orang yang sudah meninggal dan orang yang gaib yang tidak ditemukan pada waktu hidupnya. Dia tidak sempat minta maaf, dia tidak sempat untuk berlakukan sesuatu lah kepada orang ini. Nah, oleh sebab itu misalnya ada solusi yang lain. Kalau dia orang gaib ini ya, orang mati misalnya, maka dia mintakan ampun orang itu banyak-banyak, beristighfar, mintakan ampun, Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan, Allahumma ighfir li fulan, terus ighfir li fulan, agar nanti orang yang dia zalim itu tidak ada lagi dosanya. Kenapa? Karena kalau tidak ada kan tidak ada yang dipindahkan kepada dia. Karena apa? Karena dia tidak punya dosa, tidak punya kejahatan. Nah, itu jalan. Atau mungkin kita hadiahkan dia para kebaikan daripada sedekah dan lain sebagainya. Itu paling tidak untuk mengurangi perpindahan amal saleh kita kepada sebulan ini, atau amal jasa dipindahkan kepada kita. Karena sangat menyakitkan, menyengsarakan ketika hal itu dilakukan oleh Allah Ta'ala terhadap kita di hari kiamat nanti, sementara kesempatan untuk mengadakan perbaikan tidak ada. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa amma dzikru wa ta'rifu, dan adapun menyebut dan memberitahukan bahwa sayi'atun jadidatun, maka dia adalah merupakan suatu kejahatan yang baru, yajibul istihlalu minha, yaitu wajib meminta halal daripadanya. Artinya begini, menyebut kejelekan orang ini mungkin tidak didengar oleh orang, tapi dia sebut di tempat yang sepi. Dia mengatakan ternyata dia si anu ini, ternyata terus dia ulang-ulangi, ternyata dia orang jahat, tapi tidak ada orang lain mendengarnya. Dia sendiri yang menyebut-nyebut dia. Bahkan kalau ada orang lain mendengarnya, siapa itu? Dia tidak kasih tahu orang tersebut. Bahwa sayi'atun jadidatun, maka dia merupakan suatu kejahatan yang baru, yajibul istihlalu, wajib juga minta halal daripada terhadap orang yang kita sebut-sebut kejelekannya itu. Wa ba'da dzakara jinayatahu, dan mungkin saja dia menyebut, jika dia menyebut akan jinayatnya, wa arrafahul mujni alaihi, dan mengetahui akan dia oleh orang yang dia jahati atasnya, falam tusmah nafsuhu bil istihlal, maka tidaklah dimaafkan dirinya dengan meminta halal. Baqiyatul mazlamatu alaihi, maka tinggal itu, artinya terus menerus itu karena tidak dimaafkan atasnya. Fa inna hada haqquhu, maka sesungguhnya ini memaafkan itu adalah merupakan hak daripada orang zalim. Fa alaihi, maka wajib atasnya ayat talattafa bihi, bahwa dia bersifat lemah lembut dengannya, wa yas'afi muhimmatihi, dan ia berusaha untuk kepentingannya, wa agradihi, dan pada tujuan-tujuannya, wa yudhiru min hubbihi, dan hendaklah dia menampakkan daripada kerasaan cintanya, wasafaqati, sifat lemah lembut alaihi atasnya, ma yastamilu bihi qalbu, apa yang menjadi cenderung dengannya oleh hatinya. Artinya begini, kalau memang misalnya orang itu dia tidak bisa memberikan maaf kepada kita terhadap apa yang kita bicarakan dengan diri sendiri, tidak didengarkan oleh orang lain, tapi kita minta maaf, namun dia tidak memberikan maaf, karena memaafkan itu haknya. Walaupun memang memaafkan itu adalah diberikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang memberikan maaf, maka wajib atas orang yang menzalimi itu untuk bersifat lemah lembut. Kemudian dia berusaha untuk memberikan sesuatu yang ia butuhkan, apa yang ia butuhkan dia tolong, kemudian sampai luluh hatinya. Sehingga kadang-kadang kalau dia sudah melihat kebaikan-kebaikan kita, karena kita selalu hormat kepadanya, selalu bersifat memuliakan dia, mungkin dia akan luluh hatinya, sampai dia dengan cara kita tidak tahu,
Aduh, kalau begitu saya maafkan orang ini, karena begitu dia berbuat bagus kepada saya, menunjukkan keseriusannya untuk minta maaf kepada saya. Kalau begitu saya maafkan, ya sudah, baik dengan cara dikasih tahu atau dengan cara tidak dikasih tahu. Nah kemudian kalau tidak dikasih tahu, misalnya tidak dikasih tahu bahwa dirinya sudah dimaafkan, maka nanti orang yang tidak mengetahui bahwa yang dimaafkan itu akan melakukan suatu pekerjaan yang mati-matian maksimal, menumpuk kebaikan, baik yang berhadapan langsung dengan Allah ataupun. Nah ini bahayanya kalau tidak dikasih tahu, sehingga nanti tidak ada kesempatannya untuk melakukan kebaikan buat dirinya sendiri. Jadi kenapa? Karena dia disibukkan oleh berbuat baik dengan harapan untuk bisa menggantikan apa yang zalimi kepada orang tersebut. Nah oleh sebab itu sebabnya dikasih tahu, saya sudah maafkan saudara, saya sudah maafkan apapun kesalahan saudara. Jadi maksudnya supaya kalau dia ketahui langsung dia alhamdulillah. Kalau begitu sekarang saya bisa santai melakukan perbuatan bagus, karena apa? Saya tidak terburu-buru untuk menumpuk-numpuk yang sebanyak-banyaknya. Wal yakun qadru sa'yihi, dan hendaklah ukuran daripada usahanya itu fi farhihi, pada kesenangannya, wasurihi, dan gembiraan, wasuri qalbihi, dan kesenangan daripada hatinya, yatawaddaduhu bitawaddudihi wa tawaddubihi, yaitu dengan menanamkan kecintaan kepadanya dan sifat lemah lembut kepadanya. Kakadri sa'yihi fi adahu, yaitu seperti ukuran usahanya pada soal yang menyakiti. Misalnya dia bisa, saya dulu menyakiti dia begini caranya, sampai volume daripada upaya saya untuk menyakiti dia itu begini. Dia bisa ingatkan. Maka begitu juga sekarang cara saya untuk meminta maaf atau melakukan kebaikan pada dirinya agar dia bisa maafkan saya. Hatta idza qawama adahuma al-akhar, sehingga apabila dia membandingkan salah satu daripada keduanya dengan yang lain, auzada alaihi, atau dia menambah atasnya, akhadha dzalika minhu iwadan, ia mengambil yang demikian itu daripadanya akan pengganti fil kiamati, pada hari kiamat, bihukmillah, dengan keputusan Allah dengannya, alaihi, atas orang tersebut. Artinya ketika dia coba bandingkan begini ya, sekarang saya berbuat bagus untuk si fulan yang belum meredakan pada saya, memaafkan saya ini. Kemudian dipertimbangkan, dibanding-bandingkan. Kira-kira kalau sampai sekian banyak kebagusan saya kepada dia, bisa nggak nanti mengimbangi kezaliman saya terhadap dia itu, sehingga tidak terlalu berat bagi saya di hari kiamat nanti. Kalau nanti kebagusan saya diambil, kemudian kejahatannya yang dipindahkan kepada saya, kira-kira bagaimana? Nah, sampai dia dapat mengetahui secara tepat dan meyakinkan. Qala wa arafahu, dan ia memberitahukan kepadanya. Qala hatta idza qawama kaman atlafa fid dunya malan, seperti orang yang menghabiskan pada waktu di dunia ini malan, akan harta. Faja'a bimisli, maka hendaklah dia mendatangkan seumpamanya. Misal dulu dia ambil harta orang itu 1 juta, maka dia harus mengimbangi dengan 1 juta. Atau misalnya begini, 1 juta pada tahun 1980, ya, pada 1980 itu kalau kita punya uang 500 rupiah, 500 rupiah ini, 500 rupiah itu 500 rupiah itu hanya 500 rupiah kan? Berapa jadi? 1.500 rupiah, 500 rupiah itu. Nah kalau sekarang misalnya, sekarang kita bandingkan dan sekarang, dulu 500 rupiah itu kita bisa mendapatkan beras 1 kuintal pada tahun 1980. Saya masih ingat, ini sawah di sebelah selatan
kali pada waktu 1995 harganya 500.000 satu are. 500.000. Bahkan tempat tarbiyah ini yang banyaknya 23 are. 23 are itu 23 are banyak dibayar 1,5 juta. 1,5 juta berarti kan bayangkan jauh. Tapi itu sebelum tahun 1995. Pada tahun 1995 di atas tarbiyah itu harga tanah satu are 500.000, setengah juta. Nah, kalau pada waktu itu kita menzalimi orang 500.000 rupiah, sekarang kita sadar, sekarang ini pada tahun 2024, pada waktu itu kita dapatkan satu are dengan 500.000 rupiah. Sekarang kalau di sana ya 45.000 lah, 55 juta harganya. Satu are 45 juta. Berarti jangan dilihat nominal daripada uang itu. Apa tidak dianggap riba? Nanti kok 500.000 rupiah diganti dengan 45 juta, misalnya kita bilang 45 juta. Memang kalau dilihat nominalnya sangat besar ribanya, tapi kalau dilihat nilainya masih sama. Berarti kalau kita menzalimi pada waktu itu adalah 500.000 rupiah, supaya berimbang kita tobat pada hari ini 45 juta kita kembalikan. 45 juta. Ini dulu saya pernah menzalimi bapak pada tahun 1995 500.000 rupiah. Sekarang ini saya kembalikan yang 500.000 rupiah itu sebanyak 45 juta. Baru dia berimbang. Nah, kenapa? Kalau dia tahu, itu kan dulu pada tahun 1995 500.000 rupiah ada satu are kita dapat tanah. Sekarang bapak harus memberikan kepada saya harga satu are tanah. Kurang. Nah, itu memang dulu pernah didiskusikan oleh para tuan guru kita di sini tentang hal itu. Yaitu ada keterlambatan bayar utang, lalu dia sadar untuk memberikan utang, apakah dia akan bayar utang itu sebesar nominal atau sebesar nilai daripada barang pada saat dia dipinjamkan. Ternyata memang keputusannya adalah harus dibayar dengan nilainya. Bukan nominal tapi nilai daripada uang itu. Supaya apa? Supaya berimbang. Karena kalau tidak demikian nanti kita dituntut dari kiamat. Jadi diperhitungkan sejak kita menzalimi itu sampai kita bertobat. Nah itu maksudnya. Bertobat diperhitungkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Fa innal hakima kaman atlafa fid dunya malan, seperti orang-orang yang menghabiskan di dunia ini akan harta. Pada Abi Muslim maka dia mendatangkan dan seumpamanya pamtana malahul mal, maka tidak mau orang yang ada bagi harta itu, artinya orang yang tidak mau. Dulu kan 500 itu harga satu are tanah, tidak mau dia. Sementara bertobat pada tahun 2024. Tidak mau dia. Minal kabul daripada menerima, wanil ibro daripada membebaskan. Dia tidak mau dibayar karena terlalu kecil, tidak sesuai dengan nilai uang pada waktu itu, dan dia tidak juga mau membebaskannya. Fa innal hakima yahkumu alaihi, maka sungguhnya hakim menghukum atasnya bil qabdi minhu sya'a am aba, dengan mengambil. Artinya kalau begitu di sini ditanganilah oleh hakim. Kalau memang itu dia bertikai di hadapan hakim, nanti hakim yang menyita apakah dia sukarela atau tidak suka. Karena di situ nanti hakim yang memutuskan. Nah, oleh sebab itu prosesnya harus melalui hakim. Nanti apa yang begini Pak, saya dulu berutang 500.000 pada dia tahun 1995. Sekarang saya mau bayar nih 500.000 rupiah pada tahun 2024. Nah, kalau dia pribadi-pribadi
tidak ada orang ketiga, yaitu tidak ada menjadi hakim karena mewasa, seperti yang dijadikan oleh Ali bin Abi Thalib dulu pada waktu dia dimintai untuk menyelesaikan sengketa siapa pembunuh daripada Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib tidak mau gegabah karena orang Khawarij terus mau berhukum dengan Al-Quran, karena dia inginkan bahwa berhadapan orang yang menjadi pelakunya itu nanti dengan orang yang korban. Itu yang diinginkan oleh Khawarij. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengambil Al-Quran. Ayo, surah Al-Quran ini menyelesaikan masalah mana? Surah Al-Quran ini, bisa tidak dia menyelesaikannya? Kata Ali bin Abi Thalib, saya ini akan menyelesaikan Al-Quran juga dengan mengambil dari surat An-Nisa tentang sengketa di dalam rumah tangga dengan tab'atu hakaman min ahli hakaman min ahliha. Artinya harus pihak yang dirugikan dengan pihak yang merugikan bermusyawarah, supaya jangan orang yang bersangkutan yang berdebat, karena itu akan berujung dengan saling gigit, saling dengan senjata tajam nanti kalau tidak dimediasi. Nah, disitulah peranan daripada qadhi. Nah, nanti qadhi yang akan menyelesaikan. Fa idza hakamal hakimu fartaf al khilaf. Akadzalika yuhkamu fi sa'idil qiyamah. Maka begitu juga lah dihukumkan nanti di tanah lapang hari kiamat itu oleh siapa? Ahkamul hakimin, oleh hakim yang paling bijak, wa adalul muqsitin, dan paling adil orang-orang yang adil. Yaitulah di hari kiamat, di padang mahsyar. Hakim paling hakim itu adalah Allah, itu yang menanganinya. Nah, ketika nanti mana Allah Ta'ala mempertimbangkan, jadi apakah Allah Ta'ala akan langsung seperti apa adanya? Kalau memang harus begini-begini, maka Allah yang ahkamul hakimin itu akan mensiasati begini. Memang ini orang sudah habis kebaikannya, kemudian kejahatan kamu sudah hampir habis, diambil, dipindahkan ke sini, tapi belum juga bisa berimbang, maka Allah mensiasati. Ayo kamu lihat itu di atas apa itu. Maka orang yang berhak ini melihat istana yang megah dan indah, maka jadi hipnotis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu siapa punya rumah? Ya Allah. Ya, rumah itu rumah mahal itu. Orang yang dapat membelinya sudah yang punya rumah itu. Berapa harganya ya Allah? Kamu tidak mungkin sudah bisa membelinya. Kenapa? Karena terlalu mahal. Saya ingin menempati rumah itu ya Allah. Saya ingin menempati rumah itu. Pokoknya apapun, bagaimanapun caranya saya akan lakukan. Yang penting saya bisa menempati rumah itu. Betul tidak kamu menempatinya? Ingin menempatinya? Betul ya Allah. Apapun saya akan lakukan, bagaimanapun caranya saya akan berusaha untuk melakukannya agar dapat rumah itu. Gampang, maafkan orang ini. Maafkan orang ini. Nah, kalau begitu saya maafkan sudah ya Allah. Kembalikan kebagusannya sudah dipindahkan kepada saya ini, kembalikan ya Allah. Kalau memang Allah sudah memutuskan bahwa rumah itu adalah untuk saya. Nah, itulah salah satu daripada contoh bagaimana Allah mensiasati agar nanti orang yang zalim ini bisa ditolerir kesalahannya, tidak akan mendekam selamanya karena sudah tidak ada lagi kebagusannya, justru kesalahan-kesalahannya yang selalu bertambah. Agar dia tidak mendekam dalam neraka selama-lamanya, maka disiasatilah dia. Nah, ini adalah belum dibicarakan tentang syafaat daripada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi masih berbicara tentang secara proporsional dan profesional. Artinya apa adanya. Nah, nanti memang banyak hal yang akan terungkap di dalam kitab ini tentang bagaimana kita bisa selamat di akhirat nanti. Tidak mutlak dan istilah kita tidak metanglah, tidak ngotot begitu saja. Pasti ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu Allah yang menangani akan permasalahan tersebut. Dia tahu bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan orang ini supaya tidak terlalu lama dia mendekam dalam neraka. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bil muttafaqi alaihi minas sahihaini an Abi Sa'id al-Khudri
anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun. Nah, ini yang diceritakan dalam seperti Riyadhus Shalihin itu. Orang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada orang yang saleh tapi tidak banyak ilmunya. Dia ponis, tidak ada pokoknya taubat buat kamu kalau sudah membunuh 90 orang. Sekali-kali sudah habis cukupan jadi 100, disembelih orang itu. Makanya Pak Abtau di daerah ilmi adalah dia memberikan jawaban tanpa dasar ilmu kan orang ini. Jadi akhirnya dia menyesatkan dan digorok. Sudah ke depan sudah dengan orang ini sudah jadi 100. Nah, ini nanti akan kita diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai salah satu pewaris daripada beliau dengan mengkaji kitab ini. Mudah-mudahan dialirkan pahalanya kepada beliau juga yang begitu berjasa membuat kitab ini. Mudah-mudahan kita juga dapat berkahnya. Bi barakatil Fatihah.